Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11 untuk semua jurusan ataupun yang sederajat. Masih bersama saya Udi Agus Salim dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat untuk kelas 11 Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat, bab 2 aliran-aliran kalam sebagaimana yang ada pada buku paket kalian. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu setelah memahami materi, peserta didik diharapkan dapat memahami materi terkait aliran Khawarij, aliran Syiah, dan aliran Murji'ah dengan baik. Dan yang nomor 2 menyebutkan dalil yang berhubungan dengan aliran Khawarij, aliran Syiah, dan aliran Murji'ah dengan baik. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 3 mengomunikasikan materi terkait aliran Khawarij, aliran Syiah, dan aliran Murji'ah dengan baik. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat kelas 11 Aliyah ataupun yang sederajat. Adapun peta konsep pertemuan kita kali ini yaitu aliran ilmu kalam yang di dalamnya kita akan membahas kaum ataupun aliran Khawarij. Yang nomor 2 adalah aliran Syiah. Adapun nomor 3 adalah aliran Murji'ah. Dan yang nomor 4 adalah aliran Jabariyah. Berikutnya ada aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, dan yang terakhir yakni aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, dan Al-Maturidiyah. Namun demikian, fokus pada topik pertemuan kita kali ini adalah kita akan membahas aliran Murji'ah. Berikutnya siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat kelas 11 Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat. C. Aliran Murji'ah. Dan yang pertama adalah sejarah Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yakni arja'a yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Berikutnya, Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Duailan Ad-Dimashqi. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriah adalah Abu Hasan As-Shalihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Al-Muqtaib, Bishr Al-Marishi, Muhammad bin Karam. Aliran ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu. Misalnya, pendapat Syiah yang menyalahkan, bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berikutnya pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena merebut kekuasaan yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. Berikutnya C. Pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang D. Pendapat sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Tolha, Zubair, dan siapapun yang terlibat dalam perang Jamal adalah salah. Pada awalnya, kaum Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan di bidang
bidang siasa, politik, dan khilafah saja, tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang teologi Islam. Tokoh-tokoh lain yang lahir pada masa itu adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat as-Saman, Saubah, Dirar bin Umar. Sedangkan penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Sabit bin Qutana. Yang kedua, sekte Murji'ah dan bahannya. Murji'ah moderat. As-Sarastani menyebutkan beberapa tokoh yang termasuk dalam golongan Murji'ah moderat, yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Di Murji'ah ekstrim, yang termasuk Murji'ah ekstrim adalah Al-Jahmiyah atau pengikut Jaham bin Sofwan, Al-Sahiliyah, Al-Salihiyah, pengikut Abu Hasan Al-Salihi, Al-Yunusiyah, dan Al-Khosaniyah. Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Berikutnya Al-Salihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Al-Yunusiyah berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Al-Khosaniyah berpendapat jika seorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang yang demikian itu juga tetap mukmin. Baiklah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat kelas 11 Madrasah Aliyah ataupun yang sederajat, ajaran yang demikian itu oleh Harun Nasution dianggap berbahaya karena akan membawa kepada moral attitude, yaitu sikap memperlemah ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti buruk sehingga tidak diikuti oleh masyarakat. Demikian siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat Madrasah Aliyah kelas 11 untuk semua jurusan ataupun yang sederajat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tugas yang
harus kalian kerjakan, yaitu dengan membuat ringkasan. Selanjutnya akan kita presentasikan bersama-sama di depan kelas saat pembelajaran sudah dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Demikianlah siswa-siswi Madrasah Hebat Bermartabat Madrasah Aliyah kelas 11 untuk semua jurusan ataupun yang sederajat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.